Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan pertama-tama yang harus kita pegang kuat-kuat adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan, meluruskan apa yang kita kerjakan di hari ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari semua noda-noda kesyirikan dan tujuan-tujuan lain yang merusak. Dan kita tentu ingat bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menuntut ilmu din, karena ini perkara wajib. Maka kalau dikatakan wajib, yang tidak melakukannya maka berdosa. Wajib kita menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang mulia ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali harus didasari dengan ilmu. Dari mana asalnya? Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu? Kita harus mengetahui ya, kronologinya. Kronologinya apa? Apa toh ibadah itu? Ya, ibadah itu apa? Ayo, ada yang bisa disebutkan ibadah? Ya, dalam bahasa Arab. Ayo Pak, salah satu aja, nggak usah semua. Ibadah adalah yang ustad musrif gak usah, sing muridnya. Ya, enggak apa-apa.
Kok mereteli? Diulangi sing apik. Itulah pentingnya kenapa Anda sampaikan tadi bahasa Arab. Kalau di terjemahan itu kurang tepat ya. Kalau terjemahan seperti itu kurang tepat. Ayo yang bahasa Arab. Ya. Hah? Sudah jelas. Min apa? Min? Nah, min aqwal wal aqwal zahiran wal batinan. Nah itu terjemahnya jangan dibolak-balik. Ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Jadi semua yang apa-apa yang mencakup yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Meliputi apa? Aqwal, apa aqwal? Ucapan, af'al, perbuatan, zahir dan batin. Kalau tadi kan dibalik terjemahnya ya. Kalau tadi terjemahnya antum dibalik ya. Yang lahir maupun yang batin. Terus ujung-ujung perbuatan dan perkataan. Maksudnya ya sama, cuman kalau dari susunannya kan beda itu. Nanti khawatirnya timbul bias dari sisi makna. Maka semua perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai, baik itu berupa perbuatan yang dohir maupun yang batin. Ya, perbuatan yang dohir maupun yang batin. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Perhatikan di definisi ibadah ini. Kalau antum paham definisi ibadah ini, nanti antum akan paham dengan apa yang kita bahas. Ya, karena kalau antum nggak paham ini, ya kacau nanti. Itu dasar. Nah, ibadah itu ya semua saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa perkataan maupun perbuatan yang dohir maupun batin. Contohnya apa? Perbuatan yang dohir yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yang dohir apa contohnya? Salat. Betul. Kelihatan toh? Kelihatan. Salat. Apalagi yang dohir? Haji dan yang lain. Yang batin contohnya? Yang belakang tadi apa? Tawakal. Apalagi? Khasyah. Apalagi? Ayo usul salasah ditokno. Nah itu banyak itu kan. Nah itu banyak itu. Inabah ya. Istighosah. Apalagi? Isti'anah. Banyak sekali. Jadi kita mohon pertolongan, mohon perlindungan pada Allah. Kemudian yang dari sisi hati ada khauf, ada khosyah. Itu kan batin ya, tidak kelihatan. Nah, sebenarnya banyak sekali. Antum udah tahu itu, udah dipelajari kan. Nah, cuma tinggal ngeklik notok ya, ternyata perlu ada rantai yang menghubungkan itu. Nah, itu jenis ibadah. Itu anwa'ul ibadah, kan macam-macam ibadah itu ya. Itu macam ibadah. Berarti perkara yang disebutkan tadi dicintai Allah atau tidak? Perkara yang aku sebutkan ada puasa, ada haji, ada sholat, ada inabah, ada khauf, ada khosyah, ada rohbah, dan seterusnya itu perkara dicintai Allah atau tidak? Ya dicintai. Antum kok tahu dicintai Allah dari mana? Kok tahu kalau khauf, khosyah, kok tahu itu dicintai Allah dari mana? Ya? Jangan malu-malu. Ayo kita tanya jawab, tidak apa-apa. Antum belajar yang di sini ini, belajar di sini ini,
Antum pengen paham, mentingno diri antum yang di sini pengen paham, apa menting masih disoting kuwi? Nek menting masih disoting kuwi, antum gak usah di sini, tidur aja di sana, disahkan tidur aja. Karena tak ceramah itu disoting ya. Antum tuh yang di sini yang pertama kali butuh pemahaman, butuh ya Mas ya? Nah, butuh. Ya aku eling Mas iki semangat. Tapi mungkin aneh ngantuk. Nah, jadi antum semangat, pengen paham, ya. Wes gak usah pedulikan yang lain. Antum pengen paham ada di sini. Makanya itu ini pondasi betul. Kalau antum nggak paham, kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Definisi ibadah sudah tahu, macam-macam ibadah sudah tahu. Nah, pertanyaannya, ibadah kan yang dicintai Allah. Nah, tahu khauf, khosyah dan kawan-kawannya tadi nih itu dicintai Allah dari mana? Dari dalil Al-Quran wa Sunnah. Betul, dalil Al-Quran wa Sunnah. Antum bisa paham Al-Quran wa Sunnah, itu namanya dari apa? Berarti antum apa? Harus berilmu. Harus berilmu toh. Kalau antum tidak punya ilmu, bisa ndak antum paham Al-Quran wa Sunnah? Nggak bisa paham. Berarti harus berilmu. Jadi untuk paham ibadah itu, untuk ngerti nek itu ibadah itu, seseorang harus berilmu. Harus berilmu. Nah, ini akan kita hubungkan dengan apa yang kita bahas. Memang harus dari dasar begitu. Nanti antum kalau bisa menjelaskan, ya, suatu ketika antum menjelaskan kepada saudara, kepada teman, ya seperti ini yang antum dapatkan di majelis ilmu. Ya, kita tahu definisi ibadah, sampaikan. Kemudian dijelentrehno contoh-contohnya apa. Dan kita tahu ini dari Al-Quran wa Sunnah. Dan seseorang tidak mungkin ya bisa mengerti ibadah itu kecuali ya dengan jalan harus berilmu. Cara berilmu gimana? Biar berilmu bi tafaquh wa bi ta'allum. Harus tafaquh fid din, harus belajar. Nah, belajarnya bagaimana? Nah, terus itu. Belajarnya bagaimana? Sebagaimana para ulama menuntut ilmu. Belajarlah kalian sebagaimana para ulama menuntut ilmu. Makanya pentingnya hadir di majelis ilmu. Itu tidak bisa dengan cara yang lain. Masya Allah ya, antum diberikan kemudahan untuk bersimpuh di majelis ilmu, langsung bertemu dengan guru, bertemu dengan ustadznya, langsung berhadapan seperti ini. Ini nikmat yang sangat besar, ya, nikmat yang sangat besar. Banyak manusia-manusia yang terhalang dari kebaikan, banyak manusia-manusia yang terhalang dari majelis ilmu. Mungkin orang bisa mengatakan, loh, majelis ilmu kan tidak hanya di Masjid Imam Abbas saja. Majelis ilmu kan tidak mesti di majelis ini saja. Kan banyak majelis ilmu yang lain. Apa? Di majelis YouTube atau di majelis Google. Itu kan juga bisa kita belajar itu. Nah, itu berarti perkataan orang-orang yang tidak paham hikmah. Dia hanya bisa memahami 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ilmu pengetahuan, hanya mengetahui saja. Kalau antum ngerti definisi ibadah tadi, ismu jami' likulli ma yuhibbu wa yarda, ngapal ngono kuwi, tinggal baca kitab, baca Google, hafal. Bisa ya? Bisa. Nggak perlu harus mondok, nggak perlu harus hadir di majelis ilmu. Saya di rumah saja langsung belajar membaca sendiri, menghafalkan sendiri. Bisa. Tapi keutamaan dan keberkahannya berbeda dibanding antum hadir di majelis ilmu. Berbeda. Antum baca Google ngantuk tidur, di majelis ilmu ngantuk tidur, gimana?
Ya, dapat kebaikan enggak? Ngantuk tidur di majelis ilmu, dapat kebaikan apa tidak? Ya, dapat. Dapat kebaikan plus dimarahi gurunya. Gitu. Kalau antum lihat YouTube, ya lihat YouTube Ustadz Yazid, hafizahullah. Ustadz Yazid kan ya tegas gitu ya. Nah, beliau nyampaikan kita harus tegakkan tauhid, ya gitu kan. Terus antum tidur ngantuk, Ustadz Yazid marah nggak? Nggak bisa, kan beliau di YouTube nggak kelihatan. Antum tidur nggak kelihatan itu. Nah itu bedanya. Coba kalau anak di sini kita tegakkan tauhid, antum berani tidur? Nggak wani mas. Nah itulah bedanya ya. Jadi bedanya majelis ilmu dengan majelis yang lain. Adapun ya keutamaan-keutamanya sangat banyak sekali. Tentu sudah banyak dibahas ya. Kemudian ilmu agama, ilmu tadi itu bersumber dari mana? Ilmu itu sumbernya dari mana? Tadi kan katanya tahu ibadah dari mana? Dari Al-Quran wa Sunnah. Berarti antum tahu ilmu sumbernya itu dari mana? Dari Al-Quran wa Sunnah. Kan tadi diomongkan Al-Quran wa Sunnah sumbernya dari mana gitu maksudnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ilmu din itu, ilmu agama itu kita ambil dari sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Adapun ilmu yang selain ilmu agama, ilmu dunia, sumbernya dari mana? Ilmu dunia, matematika itu disusun, kemudian ada apalah yang ilmu dunia, kimia, fisika itu disusun, ya. Itu yang nyusun itu sumbernya dari mana? Ya semua dari Allah. Maksudnya yang nyusun itu sumbernya dari mana? Dari manusia. Itu dibikin oleh manusia. Dari olah pikir akal manusia, dari akal, dari perasaan, dari persangkaan atau dari dugaan-dugaan. Kan banyak teori-teori ya. Teori-teori ini banyak sekali. Nah, itu adalah dari olah pikir manusia. Adapun Al-Qur'an wa Sunnah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hasil olah pikir manusia. Bukan hasil olah pikir manusia. Itulah bedanya. Berarti kalau ilmu yang bersumber dari Allah SWT, dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dibanding dengan ilmu-ilmu yang berasal dari olah pikir manusia, dari dugaan-dugaan, teori-teori yang bisa benar, bisa salah, kira-kira tinggi mana? Hah? Tinggi ilmu agama apa ilmu dunia? Jelas ilmu agama. Itu jelas ilmu agama. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, disebut Ibnu Majah. Berarti yang dikatakan wajib ini ilmu apa yang disebut di sini? Thalabul ilmi, al ilmu di sini ini ilmu apa? Ilmu din, ilmu syar'i. Wajib hukumnya. Maka jangan ditafsiri ini ilmu dunia. Kalau misalnya ditafsir ilmu dunia, berarti misalnya antum tidak belajar ilmu apa, misalnya masalah mekanik ya, ilmu mesin ya, bongkar mesin motor misalnya. Antum kalau nggak tahu ilmunya berarti dosa itu. Karena wajib, bukan. Tentu bukan ilmu itu. Dan itu ilmu din. Misalnya
ya, ilmu din, tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya apa? Wajib apa? Ora? Hah? Wajib. Tapi kalau antum mengenal ya urusan-urusan bab dunia, ya tidak wajib. Berarti ilmu agama itu jelas lebih tinggi dan lebih mulia daripada ilmu yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna ma syifa'ul 'i as-su'al." Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Pada sungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya, hanya bertanya. Hadis dari Abu Daud. Berarti orang menuntut ilmu itu merupakan obat kebodohan. Sehingga dari hadis ini juga mengandung perintah bahwa orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu itu punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Orang yang tidak tahu punya kewajiban. Dia harus bertanya, menuntut ilmu. Dia bertanya kepada ahlul ilmi, kepada orang yang tahu ilmunya. Kalau ada orang bodoh, orang jahil, bertanya kepada orang bodoh, boleh enggak? Bodoh-bodoh gak ngerti ini, orang yang jahil, tanya kepada orang yang jahil, boleh enggak? Antum ngomong, ben gak ngantuk. Aku mutung mulai. Ya, kalau ada orang jahil, wong gak mudeng, bertanya kepada orang jahil, boleh enggak? Enggak boleh. Dalilmu apa? Ngelarang-larang wong, ayo. Dalil apa? Satu, sabda Nabi tadi, ya, sabda Nabi tadi. Beliau sudah menyatakan bahwa obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Dan Allah juga perintahkan dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahlul ilm, jika engkau tidak mengetahui. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ini Allah perintahkan. Perintah Allah betul wajib enggak itu? Wajib. Tanya pada ahlul ilmi. Jangan tenang dengan kebodohan, bertanyalah. Maka bertanya itu yang benar. Caranya sudah ditunjukkan Allah SWT, caranya sudah ditunjukkan Rasulullah SAW. Bertanya kepada ahlul ilmi. Lah nek bertanya kepada orang bodoh, wong gak mudeng, takon karo wong gak mudeng. Sama-sama gak paham. Itu sama saja orang buta menuntun orang buta. Loh, orang buta gak ngerti jalan, nuntun orang yang buta. Kira-kira apa? Jegur belumbang gitu, ya, nyebur ke selokan bareng-bareng gitu. Itu. Kamu tahu? Oh, tahu. Padahal itu orang buta, gitu. Jebulnya sama-sama orang buta. Ya nyasar. Gitu. Sama saja kalau antum misalnya tersesat di suatu jalan, bertanya kepada orang-orang yang tersesat. Sama-sama tersesat tuh. Mas, sama tersesat? Iya ya. Saya kehilangan teman-teman saya. Oh, sama. Tos. Idem gitu. Oh ya, bolehkah saya bertanya kepadamu? Iya. Mana jalan keluar dari hutan ini? Loh, pada-pada tersesatnya kok ditakoi. Kalau dia tahu pasti tidak tersesat. Ini karena dia tersesat berarti sama-sama tidak tahu. Tanya kepada si dia. Wah, akhirnya mata semakin jauh. Tanya itu kepada yang lebih tahu. Nah, kalau ada orang yang tidak tahu, kemudian ada orang yang tahu. Kalau orang yang tidak tahu tidak bertanya, orang yang tahu ini boleh tidak memberitahu?
Loh, kan ada orang yang jahil, nggak ngerti ya. Kemudian dia nggak mau bertanya, ya, dia nggak mau bertanya, nggak mau menampakkan kebodohannya, nggak mau menampakkan ketidaktahuannya, dia diam aja. Nah, orang yang punya ilmu, boleh nggak ngajari dia? Memberitahu dia boleh nggak walaupun dia nggak minta? Boleh, boleh ya, boleh. Nanti kita perdalam, ada pembahasannya. Ya, contohnya kalau misalkan ada orang yang sholat tapi salah arah, orang yang sholat tapi salah arah, kiblatnya ke sana, dia menghadapnya ke timur. Ya karena dia seorang musafir mungkin ya, ya dan ini tidak dekat dengan masjid, dia tidak tahu arahnya, dia menghadap ke timur. Antum orang sini tahu, masa bu beno, ben salah sih dulu masa ngono. Ya itu walaupun dia nggak minta, tetap dikasih tahu. Nunggu sholatnya selesai atau langsung kasih tahu? Ya, nggak kayak orang Badui yang kencing di masjid itu. Orang Badui kencing di masjid sama Rasulullah itu dibiarkan sampai kencingnya selesai. Ini ada orang yang sholat menghadap ke timur, keliru itu. Itu langsung dikasih tahu atau kita tunggu sampai sholatnya selesai? Hah? Tahu kasih tahu? Nggak sama dengan kisah orang Badui itu. Enggak ya? Beda ya? Kok menengah mas sampai? Jadi antum dikasih argumen seperti ini, antum harus bisa jelaskan. Maksudnya harus bisa jelaskan ya. Sekarang ini banyak fitnah, banyak orang jahil yang pandai berfatwa. Bahaya itu. Terus didudukkan. Jangan diganggu, itu orang sholat kok diganggu. Rasulullah saja, ada orang kencing di masjid loh, itu dibiarkan loh gitu. Ini beda sebabnya. Ya, itu beda sebabnya. Al-humu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi lain sebabnya. Kalau ada orang sholat yang salah arah, langsung diberi tahu. Langsung diberitahu. Diarahkan kiblatnya, ya, diarahkan kiblatnya sehingga dia akan memahami itu. Baik. Jadi ada poin penting di sini yang harus kita pahami. Ketika kita diberikan pilihan, ya, ada di situ ilmu, ada di situ harta. Harta ini perwakilan dunia, urusan-urusan dunia. Maka jelas orang-orang yang beriman pasti dia akan milih ilmu, mengutamakan ilmu. Ya kenapa? Karena Allah SWT dan Rasulnya membimbing kita untuk memilih jalan itu. Tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Sekarang wahyu yang turun pertama kali. Wahyu yang turun pertama kali. Kalimat pertama, Pak. Iqra. Iqra. Perintah. Bacalah. Itu kalau aku buka-buka tafsir, nanti akan ketemu penjelasan-penjelasan dari para ulama. Ya, pertama saja Iqra. Bacalah. Ya ini karena ini kunci utama gitu. Kunci utama untuk memasuki ya pintu kesuksesan dunia akhirat. Itu ilmu. Makanya membaca itu dikatakan pintu ilmu. Jadi wong sing keset males nggak mau membaca, mesti dia pengetahuannya sedikit. Sekarang misalnya antum di sini belajar di ma'had ini, dapat ilmu kan? Dapat ilmu. Ilmu-ilmu alat dapat, bahasa Arab bisa, ya. Membaca Arab gundulan ya mesti, insya Allah bisa. Kemudian nanti antum setelah dari sini, setelah dari sini kemana? Ya? Pengen jadi apa? Loh, antum nggak punya tujuan.
pengen jadi ustad. Ngenteni aku loh. Ya, jadi antum setelah dari sini kan mesti pengen mendermakan ilmunya, ya, biar supaya pahalanya mengalir untuk antum juga, untuk orang tua juga gitu ya. Jadi masya Allah, pahalanya besar sekali. Nah, itu nanti kalau antum sudah selesai dari sini, sudah punya ilmu dari sini, itu harus tetap ditambahi. Kenapa? Rata-rata anak-anak lulusan ma'had itu kurang literatur. Duyo kitab sing akeh. Ya, kalau nggak punya uang yo nyicil, dicelengi, ditabung untuk beli kitab. Sekarang kan zamannya Shopee, ya toh? Zamannya Shopee gampang, kitab apa enek ning kono. Nah, kitab sihir ya ada itu. Kitab sihir ya, kitab sulap ya enek. Pengen jadi pesulap ya iso ning kono. Pengen jadi apa ya bisa. Nah, itu ada kitab-kitab yang dari para ulama ada di situ. Antum koleksi. Itu akan sangat bermanfaat. Setelah kalian lulus dari sini, ya kalian membutuhkan kitab-kitab itu. Kaji ilmunya, ya cari guru di mana ada pelajaran kitab-kitab tersebut, mulazamah dengannya. Maka insya Allah. Dan yang sebagainya antum baca. Kalau antum ada yang nggak paham, tanyakan ke guru antum, tanyakan ke ustadz antum. Insya Allah literatur banyak, ya wawasan menjadi luas. Kalau misalkan antum menjelaskan, itu enak. Dulu saya pernah baca di dalam kitab ini, Syekh ini mengatakan ini. Di dalam kitab ini, imam ini mengatakan ini. Enak. Begitu nanti misalnya dibuka, ya betul. Oh iya betul, di kitab ini ada. Imam ini mengatakan ini. Beda sama orang yang jarang baca. Orang yang nggak pernah membaca atau sedikit membacanya, dia wawasannya akan sedikit. Ya, mau jelaskan apa? Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Orang yang tidak punya itu tidak akan bisa memberi. Antum tidak punya ilmu, tidak akan bisa memberikan ilmu. Piye jadi ustad, nek ilmu negur, sithik. Akhirnya apa? Ceramah di majelis seperti ini, isone lagi tekan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Nggak bareng wis terakhir, ya. Wis tekan nama ba'd, wis terakhir kuwi apa yang ngomong bahane entek. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wis entek, bingung. Kok di bahan. Nah, itu berarti kurang ilmu. Yuk, berarti dudu ustaz itu. Ustaz itu kurang ilmu. Nah, belajarnya dikuati. Ini jelas, Allah perintahkan yang pertama Iqra. Baca. Ya, ini untuk sebagai pembukanya, pintunya, ya, itu kita diperintahkan untuk membaca. Berarti kita harus belajar itu. Pertama kita harus belajar. Karena dengan itulah, setelah kita belajar ilmu, nanti Allah akan tinggikan derajatnya orang-orang berilmu. Orang yang beriman berilmu. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ditinggikan. Itu ilmu apa? Ilmu din. Di antara ilmu-ilmu itu yang paling utama adalah ilmu din. Ilmu agama. Kemudian Rasulullah SAW di dalam sabda beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Fawallahi, maka demi Allah, la yahdiyallah bika rajulan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada salah seorang saja melalui engkau, atau melalui perantaraanmu, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Atau di riwayat lain dikatakan dengan lafaz agak berbeda, min an yakuna laka humrun na'am. Artinya sama, maksudnya ini ada simbol di sini. Ya, ini ada riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah katakan, jika kalian
memberikan petunjuk kepada salah seorang itu, tentu hidayah dari Allah, ya. Antum yang menyampaikannya, antum yang mengajaknya, itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu unta yang paling bagus dan paling mahal. Miliaran itu harganya itu. Nah, bandingannya apa tuh? Beliau mau menunjukkan apa pada kita? Beliau mau menunjukkan mahalnya, tingginya ilmu dibanding dengan harta. Iya toh? Rasulullah yang menyampaikan, khairul laka, lebih baik bagimu. Jadi bandingannya orang yang memberikan ilmu, apalagi ilmu din yang dia sampaikan sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Jadi bandingan antara ilmu dan harta. Berarti dari hadis ini, ilmu dengan harta mulia, lebih mulia ilmu. Nah, kemudian riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu ahadan bihadin wahid. Faman akhadahu akhadha bihadin wahid. Maka barang siapa yang dia mengambil warisan itu, maka sungguh dia mengambil warisan yang banyak atau bagian yang banyak. Hadis Abu Daud. Maka di hadis ini menunjukkan bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta, ya. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Maka barang siapa yang dia mengambil ilmu itu, maka sungguh dia mendapatkan warisan yang banyak. Maka dulu ketika seorang Arab Badui itu lewat, di sana ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan hadis kepada para sahabat. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, untuk apa mereka berkumpul? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, untuk bagi-bagi warisannya Nabi. Untuk bagi-bagi warisannya Nabi SAW. Artinya apa? Ilmu. Ini berarti ilmu jelas lebih utama daripada harta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia faham terhadap agama. Hadis Bukhari. Maka artinya tanda kebaikan seseorang itu ditandai dengan pahamnya dia terhadap agama. Artinya apa? Dia memiliki ilmu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, pengertian hadis ini bahwa orang yang tidak mencari pemahaman dalam agama, tidak mencari ilmu din, artinya tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, tidak mempelajari ilmu-ilmu agama sampai pada usul maupun furuknya,
berarti dia telah dihalangi dari kebaikan. Nah, jadi antum ingat-ingat, barang siapa saja yang sampai dia terhalang dari belajar ilmu din, berarti dia terhalang dari kebaikan. Termasuk apabila diberikan undangan majelis ilmu. Kalau antum diberikan undangan untuk menghadiri majelis ilmu, hati-hati loh. Itu bisa untuk ngecek diri kita masing-masing. Saya itu berada di posisi aman atau tidak. Kalau ada sekitar 10 undangan majelis taklim yang kita sebenarnya bisa menghadirinya, tapi ternyata ada saja yang mengganggu, ada saja yang menghalangi, sampai akhirnya kita tidak bisa hadir. Sebulan misalnya ada 6 kali taklim, sekalipun nggak bisa hadir. Itu kalau misalnya kalikan 12 sudah berapa kali? Ya, katakan 1 tahun 50 kali taklim, hadirnya bisa 2 kali, hanya 2 kali. Itu pun perlu nagih hutang. Anak konconya yang diutang semayan, gue tak bayar yang bertaklim. Kalau dia datang gitu, kan nggak konsentrasi. Atau ada juga yang jualan, ya, ada yang jualan. Nanti ketemu pas taklim ya, dagangannya saya bawa. Nah itu loh, menyedihkan sekali. Ya, keutamaan ilmu agama yang mulia, yang setinggi ini derajatnya, yang dengannya seseorang itu akan diselamatkan dari berbagai jenis penyimpangan. Tapi ternyata dianggap sepele. Maka ingat, kalau sampai ya, ada yang memang sebenarnya dia bisa menghadiri, tapi terhambat dengan berbagai macam alasan-alasan, macam-macam alasan, apapun alasannya, simpel saja. Majelis taklim seperti ini majelis kebaikan atau kemungkaran? Ya, antum jawab aja jelas. Ini majelis kebaikan atau kemungkaran? Kebaikan. Di dalamnya disebutkan kalamullah, qala Rasulullah. Ini majelis kebaikan. Maka kalau ada orang-orang yang diundang mampu menghadiri, dia nggak mampu hadir dengan berbagai macam alasannya. Pertama sakit, udzur, oke, sakit, ya syafahullah. Yang kedua, anaknya sakit, oke, nunggu di rumah sakit. Yang ketiga, istrinya sakit, oke, nunggu di rumah sakit. Yang keempat, istrinya melahirkan, oh, ya wes, ngenteni rumah sakit. Yang kelima, motornya jeblos bani. Yang keenam, motor hilang, Pak. Ya. Yang ketujuh, sirwalnya hilang. Ora katoan. Ada saja. Yang kedelapan, tetangganya sakit, mulai gak pada nyambung ya. Yang kesembilan, aslinya males. Ya sudah kalau gitu. Ya nanti alasan akan muncul. Yang ke-10 ada lagi. Wah, nek kajian ini anak saya jenenge Pak Anam, aku guting pol. Aku musuh nabi wong itu. Akhirnya terhalang lagi. Apakah untuk menghadirkan dia di sini saya harus membunuh Pak Anam? Pak Anam tak pateni saya ini Pak ben wong gelem ngaji, masa ngono. Salahnya apa Pak Anam ini kan gitu. Jadi artinya ada sajalah. Ya. Ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau membuat satu garis, ya, beliau menyebutkan, ya, ini adalah jalannya Allah, yang satu ini jalannya Allah. Beliau sambil menyebutkan surat Al-An'am 153 itu, wa ana hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya. Beliau gambar garis kanan dan kirinya. Dan beliau sudah berikan peringatan, setan-setan itu ada di masing-masing ujung dari jalan-jalan ini.
Dan mereka menyeru manusia untuk mengikuti jalan yang di kanan kiri ini, untuk memalingkan dari jalan Allah yang satu. Makanya kalau ada majelis kebaikan, ada majelis taklim, setan itu baris, Pak. Ya, setan itu berbaris di depannya manusia itu untuk memalingkan manusia ke pandangannya yang lain. Ya. Ke pandangan yang lain. Majelis taklim sepi. Kenapa Pak sepi? Ustaz, ada konser Dewa 18 apa? Dewa 19. Loh, kok sepi kemana? Ada konsernya Noah. Loh, majelis taklim mau kalah di konser. Itu yang salah majelis taklimnya apa penungsone, Pak? Manusianya. Berarti lah sedikit, ya, manusia yang senang kebaikan sedikit, lebih banyak yang senang kemungkaran. Dalam kondisi itu berarti iya. Kalau kondisinya seperti itu berarti iya, lebih memilih konser. Apa meneh konserin dandut koplo, sing nyanyi wong itu utuh. Ustaz, jangan menuduh sembarangan, Ustaz. Walaupun saya hadir di konser dandut koplo, ya, tapi dalam hati saya dipenuhi dengan keimanan. Ini nek wong model ngono pinter alasan ini. Walaupun mata saya melihat hidup wanita yang telanjang itu, tapi hati saya ada di dalam Ka'bah. Ikut ciri-ciri manungsa klebon jin itu kudu dirukyah. Dirukyah cek menter ae berarti ya wis nemen. Ini gejala seperti itu terjadi bukan langsung sekonyong-konyong. Itu dilatih sedikit demi sedikit. Melatihnya kapan? Dimulai dari meninggalkan majelis ilmu. Ingat. Di awal dia meninggalkan majelis ilmu. Begitu dia mulai meninggalkan majelis ilmu, latihan munafik 1, 2. Latihan munafik sampai dia jadi munafik sejati. Sampai beli duit itu biasa. Ya kata dia alasannya. Ya Ikhwan, ya Mas, kok kemarin gak hadir kemana? Anak saya sakit tadi ya alasannya ya. Pertama-tama ya katanya bener, terus akhirnya bleset gitu. Ya itu, akhirnya terus alasannya mengada-ada. Ujungnya ya tadi, pokoknya taklim kalau di Masjid Ibnu Abbas saya nggak mau. Loh, kalau di masjid lain mau. Tapi di masjid lain nggak ada, yang adanya taklim di sini dong, kayak gitu ya. Ya sempat ini orang gelem melok taklim gitu. Ya makanya ini jebakan setan ya. Intinya dijauhkan, kita akan dijauhkan dari jalan yang lurus itu. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu lebih utama dan lebih penting daripada harta, prinsip paling dasar, pondasi paling dasar jangan sampai antum lupakan. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Itu yang paling penting. Wa innamal likulli amri imanahu. Itu akan dibalas dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk kepentingan dunia yang dia harapkan keuntungannya, atau untuk wanita yang dia idam-idamkan mau dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya untuk itu. Dia tidak dapat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya yang sangat besar, tapi banyak terjadi. Banyak terjadi. Kayak masnya tadi, mas siapa? Zaki. Tak takut bolak-balik, aku wis tuwek lalinan. Ojo mangkel, Ustaz takut aku bolak-balik jeneng kayak ngono ya. Yuk, sesuk tetap jawab Zaki.
Masa jawab liyane. Nah, artinya antum tadi jawabannya setelah dari sini pengen jadi ustadz. Masya Allah. Ya selalu lakum. Allah mudahkan antum. Nah, ini bukan cita-cita yang salah. Itu cita-cita yang baik ya. Dia pengen menyampaikan ilmunya kepada kaum muslimin. Itu perkara yang baik. Tapi ingat, nanti ya godaan terbesarnya ini masalah keikhlasan. Keikhlasan. Maka harus didasari mulai dari sekarang niatnya harus lurus. Saya melakukan ini semua untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu lurus, nggak boleh berubah sama sekali. Nanti godaannya akan banyak. Godaannya akan besar. Sampai roh jadi ustaz. Saya jadi ustaz ini ngerasakno. Gede. Godaannya gede. Apa ustaz yang besar-besar itu? Banyak. Ya. Banyak sekali. Dan banyak sekali yang gagal melewatinya, akhirnya tersungkur. Ustaz tinggal namanya, tapi hakikatnya hancur. Iya. Kita ceramah seperti ini, ikhlas-ikhlasan naik, mendidik anak-anak, mendidik murid-murid, mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diparani wong unduk-unduk Ustadz, saya titip 500 juta. Loh, buat apa? Untuk yayasannya Ustadz, untuk pondok pesantrennya Ustadz. Masya Allah, mulia sekali Bapak ini, 500 juta. Nah, terus gimana Pak? Ya Ustadz, yang penting jangan lupa ya, sukseskan kami. Jangan lupa ya, nomor ini. Oh ternyata itu godaan Mas. Ya, sama jadi Ustadz apa yang ingin iki, ya no? Kapan nyekel duit 500 juta ya? Nah, kapan nyekel duit 500 juta? Ini ada di depan kita. Kita galang donasi angel pol. Ya. Masjid mangkrak, ma'had yo semplah-semplah, ibaratnya begitu ya. Ya, swadayanya kaum muslimin sak kuwate. Nah, ini kok datang 500 juta di depan kita. Kalau kita bangun 500 juta, masjid bisa berdiri enggak Pak? Bisa. Bangun masjid sudah bisa itu, 500 juta itu. Bangun ma'had sudah bisa. Setan datang. Ya, sudahlah, ini bisa untuk kebaikan. Ini untuk kebaikan. Setan, itu godaan itu. Yang mau dirusak sebenarnya adalah niat kita, keikhlasan kita dalam memperjuangkan agama ini, ya diuji. Datangnya seperti itu. Bandingannya sudah berbeda. Harta ataukah keikhlasan kita dalam berdakwah mau dibeli dengan harta itu? Wes, milih mana? Nah, tengok kanan kiri tidak ada yang tahu. Kan gak ada yang tahu. Kalau ini saya terima, murid-murid saya gak ada tahu. Ya, tiba-tiba nanti tumpahannya Pajiru gitu. Ustadz gaul gitu. Ustadz gaul tumpahannya Pajiru. Itu 500 juta. Maaf Pak, 500 juta. Ya, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Masya Allah, mantap. Datang lagi utusan yang kedua. Maaf Ustaz, mungkin yang kemarin kurang. Ini ada sekitar 5 miliar. 5M? Iya Ustaz, 5 miliar. Tolong berikan rekeningnya Ustaz, saya transfer. Besok biar ditransfer. 500 juta ditolak. 5 miliar. Gimana? Sebentar. Dredeg Ustadz itu. Ustadz dredeg. Sebentar. Kalau 5M ini kayaknya masalahnya lebih besar ya. Kalau itu satu lah, ya nanti saya takut mudorot ya. Mudorot dirinya sendiri. Iya. Akhirnya yang terjadi apa? 5 miliar tertransfer. Lihat 5 miliar. Itulah yang banyak terjadi sehingga pondasi dari dakwahnya, pondasi dari ilmunya rontok seketika. Keikhlasannya hancur. Makanya aneh
Kaum muslimin lebih banyak yang mengikuti jejaknya orang-orang kafir daripada jejaknya, contohnya dari Rasulullah atau dari para sahabat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih memilih dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan kekal. Ini akhlaknya orang kafir. Orang kafir lebih pentingkan dunia, akhirat jadi pikir. Tapi kenyataannya kaum muslimin banyak yang terjatuh juga gitu. Ya. Nah, banyak yang terbeli di sana. Kekuasaan itu dunia atau akhirat? Ya? Kekuasaan itu dunia atau akhirat? Asli kekuasaan. Jabatan itu dunia atau akhirat? Dunia. Siapa lo? Dunia. Biar jelas. Ya. Biar antum nggak ditutupi yang samar-samar. Penggaweannya setan itu menyamarkan yang sudah jelas. Yang sudah jelas disamarkan. Kalau sudah disamarkan jadi bingung. Hukumnya khamr. Hukumnya haram enggak? Haram. Jelas haram. Tapi itu bisa jadi samar. Ditutupi uang 5 miliar tadi. Ya, tutupi uang 5 miliar Ustaz. Karena Ustaz ceramah. Katanya khamr haram. Coba ini Ustaz, 5 miliar Ustaz. Untuk kemajuan dakwahnya Ustaz. Untuk pondok pesantrennya Ustaz. Apa Ustaznya? Kalau dia tertipu oleh setan ini, berubah. Sebenarnya ada khilaf. Sebenarnya ada ikhtilaf. Khamr itu. Masa? Iya, ada ikhtilaf. Piye? Ya, khamr itu haram yang mengucapkan langsung Rasulullah SAW. Allah Ta'ala dalam firman-Nya juga menyebutkan rijsun, kotor. Artinya dari sisi makna sesuatu yang haram, termasuk perjudian. Ini sudah jelas. Kalau sudah jelas begitu, jangan disimpangkan ke yang lain. Nah, tertutupi akhirnya samar, tertutupi oleh dunia. Samar hanya yang haram pun dikatakan halal. 5 miliar ada perbedaan pendapat di antara para ulama masalah khamr. 10 miliar halal toib. Oh, jaluk 10 miliar berarti. Itu. Yakin Ustaz? Yakin. Itu loh. Manusia itu bisa seperti itu. Makanya jangan ikuti orangnya. Kalau kita mengikuti ulama pun kita harus mengetahui dari mana ulama itu mengambil dalil. Kan gitu. Kita sebagai seorang tulabul ilm. Ya, kita memang mengikuti para ulama, tapi kita harus mempelajari dari mana para ulama itu ya mengambil istinbatnya. Dan antum akan berhadapan dengan itu semua. Sesuatu yang tadinya jelas akan disamarkan oleh berbagai macam fitnah. Ya, bisa fitnah macam-macam. Ya, bisa fitnah harta, wanita, kedudukan, bisa. Semuanya bisa. Menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu agama, tadi perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk belajar agama, menuntut ilmu syar'i, perintah Allah dan Rasulnya. Berarti itu ibadah bukan? Menuntut ilmu syar'i, belajar agama, ibadah atau bukan? Ibadah. Namanya ibadah harus diperuntukkan, ditujukan, diniatkan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Ibadah itu harus murni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Harus murni untuk Allah SWT. Tidak boleh untuk yang lainnya. Melakukan sesuatu yang masuk ibadah
Tapi tujuannya ada untuk keduniaan, untuk jabatan, untuk wanita, untuk harta. Berarti apa? Dia sudah menyelewengkan tujuan mulia dari ibadah. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Jadi ibadah itu punya dasar. Dasarnya yaitu iman. Dan iman itu harus berlandaskan keikhlasan. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kalian dan harta kalian. Tetapi Allah Azza wa Jalla melihat hati kalian dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka harus ikhlas ya. Kita menuntut ilmu syar'i, ilmu din, ibadah, itu benar-benar harus dijaga keikhlasannya, jangan sampai dicampuri dengan yang lain-lain. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya jannah pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Hadis Tirmidzi. Jadi kalau misalnya dia ya nuntut ilmu, menjadi seorang alim, tujuannya adalah untuk ini tadi, untuk pinter-pinteran, untuk debat-debatan, boleh disunting zaman sekarang ya. Zaman sekarang bikin syuting apa podcast itu, wah langsung berhadapan dengan musuh-musuh. Tapi tujuannya untuk seru-seruan. Tujuannya bukan untuk menegakkan al-haq. Tujuannya untuk seru-seruan. Apa seru-seruan? Kelihatannya pas waktu disyuting di TV itu, wah, gitu ya. Wah, seru. Wah, kayak tadi gitu kayak pendekar ya. Saya ini pendekar sunnah. Wah. Habis itu apa? Habis itu rangkulan salaman, ngopi bareng. Ya Allah, nggak ada manfaatnya. Apa yang dia jar, dia tahdir tadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Tuntut. Nah, dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan nasihat yang indah kepada Kumail bin Ziyad an-Nakhai. Wahai Kumail bin Ziyad, ingatlah, hati itu ibarat wadah. Hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung kebaikan. Ingatlah apa yang katakan kepadamu. Manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, alim Rabbani. Ini yang dimaksud para ulama. Yang kedua, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Para tulabul ilmu. Yang ketiga, orang jahil. Orang yang tidak berilmu, orang awam. Yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Artinya dia hanya mengikuti seruan manusia saja. Dan mengikuti kemana arah angin. Terus pokoknya gelender marik-marik.
tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu, dan tidak punya pegangan yang kokoh, kemudian beliau melanjutkan, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta itu dijaga olehmu. Ilmu bertambah ketika diamalkan, sedangkan harta berkurang setiap diinfakkan atau setiap dikeluarkan. Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum, keputusan, sedangkan harta itu menjadi objek hukum yang terkena hukum. Mencintai orang yang berilmu, ulama, mencintai ulama, itu bagian dari agama. Cinta yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu akan menjadikan orang yang memilikinya menjadi seseorang yang ditaati ketika dia hidup. Dan dia akan disebut-sebut kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Adapun harta akan hilang bersama kemusnahannya. Orang yang menumpuk harta, mereka mati sedang dalam keadaan hidup, jasadnya masih ada, dia mati. Dan para ulama akan tetap ada selamanya. Walaupun jasadnya sudah tidak ada, tapi sifat teladan mereka, ilmunya mereka tetap di dalam hati manusia. Ini dilihatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hiyah, Hiyatul Auliya. Dan juga Ibn Abdul Bar dalam Jami'ul Bayan, Bayanil Ilm. Nah, ini nasihat yang sangat indah sekali, menunjukkan bahwasanya ilmu din itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada harta. Kalau seseorang punya ilmu, insya Allah, asalkan dia ikhlas ya. Seseorang punya ilmu, asalkan dia ikhlas, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah taufik. Ya, antum pernah dengar ada hidayah irsyad, hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Orang yang dapat petunjuk berupa ilmu, belum tentu dia mendapatkan hidayah taufik. Makanya ada orang yang ya mengaku ustadz, tapi ternyata berbuat yang menyelisih ilmunya, gitu ya. Itu karena ada hidayah taufik. Tentu harapannya selain kita mendapatkan hidayatul irsyad, kita juga mendapatkan hidayatul taufik agar supaya selamat. Kan begitu, bisa mengamalkan ilmunya, bisa mendakwahkan ilmunya. Karena ada orang yang mendapat ilmu tapi tidak mendapatkan hidayatul taufik. Tidak amanah, muamalahnya rusak. Padahal seorang ustadz, ya, atau bahkan ada yang ya kena tipu daya wanita dan sebagainya. Ini karena tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka tentu harapan kita hidayah ilmu dapat, juga hidayah taufik. Dan hidayatul irsyad ini adalah ya merupakan pintu awal untuk mendapatkan hidayah taufik selama dia ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kita mengharapkan pertolongan dari Allah SWT,
maka insya Allah ya Allah akan berikan taufiknya. Nah, ilmu yang dikuasai oleh orang yang seperti ini, itu akan menjaga dia, akan menjadi benteng, ya benteng dari semua fitnah-fitnah yang ada. Berbeda kalau ada seorang yang punya harta, seorang punya harta, tidak punya ilmu, atau sedikit ilmu, dia akan sibuk menjaga hartanya. Ya, sibuk menjaga hartanya, amat terkena fitnah, dan bisa merusak dirinya karena hartanya itu. Seorang punya harta yang besar, banyak, tapi dia tidak punya ilmu, mentasarufkannya juga bingung, nggak ngerti, akhirnya dipakai maksiat. Ya uang banyak, tapi nggak punya ilmu, pakai maksiat akhirnya. Ilmu itu warisan dari para nabi. Adapun harta, warisan para raja dan orang-orang kaya. Ini contoh bagi kita ya. Jangan khawatir. Kalau ada orang yang menyaksikan anaknya mondok di pondok pesantren, nanti dia mau hidup makan apa? Kok di pondok pesantren dia dipelajari ilmu agama, dia hidup makan apa? Apa pencemakannya berungkalan gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga menganggap remeh anak-anak yang belajar di ma'had, di pondok pesantren. Ini salah besar. Salah besar. Orang-orang yang sedang berusaha menjadikan dunia itu tunduk di hadapannya. Kenapa direndahkan? Justru kalau kita mempelajari ilmu agama, dunia itu di hadapan kita akan terlihat kecil. Kalau dunia itu terlihat kecil, terlihat tidak berharga di hadapan kita, maka kita tidak akan bisa diperbudak oleh dunia. Orang-orang yang diperbudak oleh dunia karena menganggap dunia itu maha penting, karena menganggap harta itu segala-galanya, sehingga disogok orang sah 500.000, disogok 300.000, disogok 300.000, itu pun dia bisa melakukan apa saja walaupun hal-hal yang buruk. Nah ini. Ya kenapa? Ya, karena menganggap dunia itu penting. Dunia itu sesuatu yang sangat penting baginya. Pada Rasulullah SAW beliau mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dunia akan mendatanginya dengan tunduk. Makanya dunia itu diletakkan di bawah kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak mengejarnya. Allah SWT tidak pernah memuji dunia. Allah mengancam kita, fatakut dunia, takutlah kalian pada dunia. Jangan sampai harta ini justru menutupi kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik harta meninggal enggak? Pemilik harta bisa mati enggak? Bisa mati. Pemilik harta ketika dia meninggal dunia, dia berpisah dengan hartanya. Hartanya tidak mengikuti dia kan? Dia berpisah dengan hartanya, dan harta ini bahkan bisa menjadi fitnah. Iya, ahli warisnya saling bunuh, saling berantem satu sama lain. Ya, karena itu harta yang ditinggalkan. Kalau ilmu itu akan bersama pemiliknya, tetap bersama pemiliknya, dan bahkan ilmu yang sudah diajarkan kepada manusia itu menjadi amalan jariah buatnya. Masya Allah. Yeah. Ilmu mampu menguasai harta, tapi harta tidak akan mampu menguasai ilmu. Harta bisa dimiliki semua orang, mukmin, kafir, munafik, fasik, bisa. Ya, orang yang taat, orang yang durhaka, bisa. Tapi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman saja. Maka dari semua keutamaan ini, ya kita jelas kalau ada pilihan-pilihan, kamu pilih ilmu atau pilih harta, bisa pilih sekarang ya. Pilih apa? Ilmu. Awas, tapi kalau antum ya bertahan, begitu nanti ilmu sudah didapat, terjun ke dunia dakwah, ancamannya kan kembali datang lagi ya Pak, harta.
Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kan yang beliau tanyakan, bukankah ilmu dan harta itu penting? Karena harta itu kalau ditasarufkan ke tempat yang benar, harta itu digunakan untuk ketaatan, kan itu jelas bermanfaat gitu ya. Nah, betul sekali. Pertanyaannya betul sekali. Cuma perlu kita dudukkan dengan pembahasan kita yang dimaksud, ya. Antara ilmu dan harta ini berbeda. Ilmu dan harta ini berbeda, suatu hal yang berbeda. Seseorang bisa mentasarufkan hartanya, seseorang bisa mengarahkan hartanya ke tempat yang baik, seseorang bisa menginfakkan hartanya dengan cara yang baik, digunakan untuk ya zakat mal, untuk sedekah dan seterusnya, untuk wakaf gitu ya. Itu digunakan untuk yang baik-baik. Itu tidak akan terjadi kalau dia tanpa ilmu. Iya toh? Kalau orang punya harta banyak tanpa ilmu, ngapain? Dia nggak tahu kebaikan, nggak tahu ibadah saja nggak tahu. Dari mana dia mau jadi baik kalau tanpa ilmu? Itu ya maksudnya seperti itu. Jadi maka harus dilandasi dengan ilmu dulu. Dilandasi dengan ilmu dulu. Setelah ilmunya kita dapatkan, maka dengan ilmu itulah kita bisa mengatur harta. Hartanya berapapun. Harta itu kan semua yang disebut harta. Entah orang yang punya uang 50.000 ataukah uang 500.000, yang dipermasalahkan bukan besar kecilnya, ya. Tetapi untuk apa harta ini ditasarufkan? Untuk ini misalkan seseorang dipasrai ada harta 50.000. Buat apa 50.000-nya? 50.000 ini bisa kemana-mana itu. Bisa mendatangkan pahala, bisa juga mendatangkan dosa. Kalau seseorang punya ilmu, maka dia akan menggunakannya di jalan Allah. Bisa untuk makan, untuk satu yang mubah, atau bisa untuk sedekah di masjid, atau untuk pembangunan masjid, bisa. Itu akan mendatangkan kebaikan. Atau 50.000 mendatangkan suatu dosa, ya bisa, ya sangat bisa. Untuk tombok togel, gitu, tombok erek-erek, gitu, atau untuk yang lain. Karena dia nggak punya ilmu yang baik untuk yang bisa menyelamatkan dia. Gitu. Jadi maksud kami begitu, artinya seseorang tatkala dia memiliki harta dan dia tidak memiliki ilmu, itu juga sangat berbahaya, sehingga harus didasari dengan ilmu. Sehingga perlu kita dudukkan maksudnya beliau betul. Jadi harta itu juga memiliki sesuatu yang bermanfaat. Harta itu juga ada penting-pentingnya. Tetapi antara harta dan ilmu, pasti yang kita utamakan adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu seseorang memiliki harta berapapun, insya Allah akan menyelamatkan dia. Sehingga dia bisa menggunakan harta itu di tempat-tempat yang baik. Nah, ngaten wallahu a'lam. Monggo yang lain. Nah,
Menurut ilmu, maksudnya batasnya sampai kapan itu ya? Menurut ilmu batasnya sampai kapan? Batasnya sampai mati. Menurut ilmu itu batasnya sampai kita mati. Jadi kita tidak ada misalnya batasnya umur 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun nggak usah belajar lagi gitu ya. Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi perintah dari Allah Taala dan Rasulnya itu tidak ada batasannya. Kenapa nggak ada batasannya? Jangan dibatasi. Ya. Selagi kita apa? Mampu. Wattaqullah mastata'tum. Selagi kita masih mampu untuk menuntut ilmu, ya kita menuntut ilmu. Ya. Karena membatasi sesuatu itu harus dengan syariat. Kalau kita membatasi sesuatu tanpa dalil nggak boleh gitu. Sesuatu yang tidak dibatasi ya berarti tidak ada batasannya. Kalau misalkan kita membatasi, nek wis jadi ustadz nggak usah belajar, dalilnya apa gitu. Nggak ada. Jadi memang dibiarkan begitu, nggak ada batasannya. Kita nggak boleh batasi. Bahkan menuntut ilmu itu sampai liang lahat gitu. Artinya sampai mati. Artinya begini, dikembalikan kepada surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah itu semampu-mampu kalian. Adapun kalau misalnya jasad kita ada kelemahan, kita mungkin sudah telinga nggak bisa mendengar, mata nggak bisa melihat, mulut pun susah berucap, kondisi sakit seperti ini sudah nggak bisa apa-apa, kan berarti nggak mampu ya, nggak mampu kita belajar. Ya berarti maksudnya ke situ ya, berarti dia sudah nggak mampu gitu. Tapi kalau masih ada kemampuan, belajar itu nggak ada batasannya. Ya kita tetap, kenapa? Kalau kita lihat dari contohnya para ulama, jelas mereka sampai usia 90 tahunan pun itu masih belajar. Masih belajar. Murojaah itu juga belajar. Ya, bagaimana kita lihat Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala di usia beliau yang sudah 90 tahun lebih. Ya, pas waktu beliau sudah sakit, bahkan hampir ya mendekati meninggal dunianya beliau itu beliau lupa satu ayat itu. Lupa satu ayat. Beliau tanya kepada Abdurrahman, putra beliau. Abdurrahman dipanggil. Ayat ini, habis ini apa? Saya kok lupa itu. Jadi bertanya pada putranya. Terus dikasih tahu, ingat lagi itu, Masya Allah. Umur 90 tahun, masih ingat 30 juz. Kita umur masih muda-muda ini, nggak lupa satu ayat, enggak. Ya, ratusan ayat bisa lupa itu. Gitu. Kalau nggak digundeli bisa lupa. Antum yang sudah hafal 4 juz, 5 juz itu, jangan kok terus, sudah hafal. Jangan. Itu dimurojaah terus, digundeli terus. Kalau nggak bisa lupa itu. Dan kebanyakan lulusan-lulusan ma'had itu kadang ya. Tapi bukan kadang, ini banyak. Anak jumpai yang ngajar di tempat kita pun ya sama. Anak cek hafalannya banyak yang lepas. Kenapa? Karena tidak dimurojaah. Jangankan yang lulus, antum yang belajar di sini ayo ngakoni toh. Ngakoni. Banyak yang lupa juga kan. Berarti harus dimurojaah terus itu. Gitu. Jadi belajar itu memang semampu-mampunya kita, semaksimal kita bisa tetap belajar. Anak pun juga masih belajar, sama gitu. Jangan berhenti untuk belajar. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.